Ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan 4 perkara. Yang pertama, Nabi Ayub itu diuji dengan hartanya yang habis. Kalau kita masih punya harta, Bu. Nabi Ayub itu banyak ternaknya, ribuan dombanya, kemudian hektaran daripada ladang dan sawahnya, pertaniannya banyak. Allah uji. Iblis ngadu kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku kuasa atas Ayub agar aku hancurkan. Apakah dia termasuk hamba yang bersyukur atau hamba yang lalai kepadamu? Apa kata Allah? Wahai iblis, aku berikan kepadamu kuasa untuk menggoda Ayub. Turun iblis nih ke bumi. Diajak tuh bala tentaranya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'a habba wan nabat وقدر الأرزاق والأقوات وعتاب على الأعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد للمعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وصحبه إلى يوم الميقات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin. Ila an qala wa in sadafta qalbuka 'inda mawajihatika iyyah biha musawwifan wa bil 'amali bi muqtadaha mumatilan fa'alam anna nafsaka al-ma'ila ila talabil ilmi hiya an-nafsul ammarati bisu'i wa qad intahadat 'asiyatan li rabbiha muti'atan li syaitanil la'in liyudlika bihablil ghurur wa yastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halak wa qasduhu ay yurawwija 'alayka syarra fi ma'ridil khairi hatta yulhiqaka bil akhsarina amalah wal iyadu billahi min dzalik alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa 'inda dzalika yatlu 'alaika syaitan fadlal ilmi wa darajatal ulama'i wa ma warada fihi minal akhbari wal athar wa yulhika 'an qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang penuh dengan keberkahan ini. Kembali di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam suatu acara, yaitu rutinitas majelis Daruz Zahra. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita semuanya dijadikan orang yang istiqamah untuk senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ibu-ibu sekalian jamaah Daruz Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum saya buka kajian, saya pengen nanya, sudah lama saya. Berapa abad sudah enggak ke sini? Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang waktu itu pernah saya lihat dengan ibu-ibu yang saat ini saya lihat juga tidak ada yang berubah. Semuanya tetap cantik berseri-seri.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Muhammad Abu Abdullah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, penulis muallif daripada kitab Bidayatul Hidayah, sebelumnya memberikan penjelasan kepada kita semua betapa pentingnya niat dan maksud di dalam mencari ilmu, sehingga terangkum atau terhimpun segala apa yang kita niatkan dengan satu ucapan baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung daripada niat. Sehingga mesti harus kita pahami dan kita ingat-ingat kembali tujuan kita melangkah ke majelis ini. Tujuan kita untuk melaksanakan kajian pada sore hari ini, jika dimulai dengan niat mencari ridha Allah, niat menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, ditambah dengan cahaya keilmuan, maka insya Allah semua niat dan maksud tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian? Karena Rasulullah SAW melanjutkan daripada sabdanya, wa in kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jika ada seorang yang berhijrah, hijrah itu kata sebagian para ulama al-intiqal minan syai'in ila syai', berpindah dari sesuatu kepada sesuatu. Hijrah itu dimaknai banyak sekali maknanya atau artinya. Ada yang dikatakan sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir, orang yang berhijrah. Siapa orang yang muhajir itu? Orang yang berhijrah itu man hajara ma nahallahu anhu. Berhijrah dari apa-apa yang dilarang Allah kepadanya. Allah melarang kita melakukan perbuatan yang tak baik, kita tinggalkan, maka kita telah berhijrah. Allah memerintahkan kepada kita melakukan suatu amal perbuatan seperti ibadah salat 5 waktu. Kita melaksanakan, berarti kita termasuk orang yang berhijrah. Sehingga siapa orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka betul-betul hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ilallah ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang hijrah itu karena urusan duniawi, karena urusan yang tidak penting, atau ada urusan dia memiliki keterikatan hati dengan lawan jenis. Seperti ada kisah seorang sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan oleh Nabi dia untuk hijrah ke suatu tempat, tapi hijrahnya bukan karena Allah. Dia hijrahnya ingin menikahi seorang wanita yang dia cintai. Maka apa kata Rasulullah? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia tidak dapat apa-apa dari hijrahnya, cuma dapat lelah, cuma dapat capek. Yang dia dapatkan, apa yang dia menjadikan tujuan hijrahnya? Ya dapat perempuan, dapat kekasih hatinya, tetapi bukan dapat pahala dari Allah Subhanahu. Maka itu Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menekankan kepada kita, jangan sesekali niat di dalam mencari ilmu ada terbesit atau terselubung niat mencari dunia. Nanti akan dibahas di sini. Wal iyadu billahi min dzalik. Semoga kita diselamatkan oleh Allah daripada niat-niat yang tidak baik. Beliau mengatakan, wa in sadafta galbuka an inda mawajahatika iya biha musawwifan. Dan jika engkau mendapati hatimu ketika berhadapan dengan hidayah. Waktu itu kita membahas tentang hidayah, permulaan dari seorang yang menempuh jalan spiritual atau jalan batin pada saat dia beribadah kepada Allah. Ada bidayah, ada nihayah. Pernah ingat? Ibu-ibu ingat? Apa coba? Nggak ingat. Nggak ada yang ingat soalnya.
Coba tanya sekarang, kerudung kalau di Shopee berapa? Pasti ingat, tergantung mereknya. Kalau mereknya brandnya agak bagus, harganya agak mahal. Andaikan ibu-ibu itu membayangkan dan meletakkan ilmu selalu dipikirkannya, sebagaimana ibu menyimpan keranjang kuning ataupun nama-nama lain di Shopee, nah, begitu juga ilmu tidak akan pernah hilang di dalam benak dan pikiran kita. Ketika engkau mendapatkan hatimu sedang ogah-ogahan atau tidak mau ketika berhadapan dengan bidayah. Bidayah itu permulaan seorang hamba. Bidayah harus dimulai dengan ilmu syariat. Jadi kalau kita ingin beribadah kepada Allah, tapi tidak didalui atau tidak dimulai dengan ilmu syariat, haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan. Sia-sia. Bagaimana mungkin kita akan melakukan suatu amal ibadah kalau tidak tahu caranya? Begitu juga, ibaratkan makanan, ulama itu adalah koki yang handal, memberikan resep kepada kita. Tinggal kitanya aja mau praktek apa enggak. Ulama itu koki yang handal. Oh, kalau pengen bumbu masakannya lebih enak, ini racikannya ini. Habib, kalau supaya tenang kehidupan kita bagaimana? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Resep dari ulama. Habib, supaya wajahnya ceria, berseri-seri, enak dipandang, tahajud. Itu resep dari ulama, yang semuanya ilmu itu diambil daripada Allah Subhanahu. Ulama sudah ngasih resep kepada kita, tinggal kita mau ngejalanin apa tidak. Sama seperti kata beliau, di dalam kehidupan kita ini ada bidayah, permulaan, ada nihayah, puncak. Jadi ketika seorang beribadah, dia males, capek, lelah, tapi dia paksakan untuk menundukkan hawa nafsunya supaya ibadah kepada Allah. Ketika dia beribadah dengan resep yang diajarkan oleh ulama sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia sampai pada puncak nihaya kenikmatan pada saat ibadah. Ibu tahu nggak? Pada saat ibadahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu ketika beliau ibadah, rumah beliau kebakaran. Rumahnya kebakaran. Orang-orang teriak, "Wahai imam, keluar! Keluar, nanti engkau akan hangus dilahap oleh api." Tidak sedikit pun Imam Ali Zainal Abidin membatalkan atau keluar daripada sholatnya. Ketika Assalamualaikum selesai daripada sholat, Imam Ali Zainal Abidin baru keluar. Apa kata beliau? Sungguh demi Allah, api yang engkau lihat membakar rumahku jauh lebih ringan daripada api yang ada di akhirat yang akan membakar tubuhku ketika aku tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu kata beliau. Kalau kita kan enggak, jangankan kebakaran, lampu aja padam, bingung mana sekringnya ini. Begitulah mereka orang-orang yang sudah mencapai daripada puncak kenikmatan ibadah kepada Allah. Bahkan ada seorang sahabat ketika terkena anak panah yang ditugaskan oleh baginda Nabi menjaga di perbatasan perang. Jadi pada saat malam hari ini sahabat musuh mengatur strategi menyerang pasukan kaum muslimin pada saat malam hari. Jadi sahabat yang menjaga perbatasan perang itu diam-diam dipanah oleh musuh, mengenai daripada betisnya. Apa kata sahabat yang lain? Kata sahabat yang lain, biar aku cabut panah ini. Jangan cabut ketika aku dalam keadaan di luar sholat. Tapi cabut panah ini ketika aku berada di luar sholat. Di dalam sholat. Akhirnya dia melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Pada saat di tengah-tengah sholat, setelah rokaat pertama, pada saat sujud ditarik itu anak panah. Ketika salam, sudah engkau cabut? Sudah, dari tadi aku cabut. Tidak merasakan sakitnya ketika anak panah itu dicabut. Kenapa? Lebih nikmat melaksanakan ibadah kepada, kalau kita amit-amit. Amit. Kadang Allahu Akbar. Tadi duit 5.000 di mana? Ya Allah, jemuran belum diangkat lagi. Itu kita. Makanya ulama memberikan resep supaya sholat kita khusyuk dan bermakna, maka kita harus paham dan harus tahu apa yang kita
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Artinya apa? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk. Sekarang saya kasih pertanyaan. Ketika kita mengatakan itu semua kepada Allah, terus kita memikirkan yang lain, berarti omongan kita benar apa dusta? Kenapa masih dilaksanakan? Sehingga kata beliau, ketika seorang melaksanakan suatu ibadah yang dimulai dengan bidayah itu permulaan ya dalam ibadah, sehingga harus diawali dengan ilmu syariat. Ketika engkau dapati hatimu sedang tidak enak atau tidak suka, ogah-ogahan, enggak mau dengan bidayah itu, wabil amali bimuqtadahu mumatilan, dan engkau tidak mampu untuk mengamalkan daripada ilmu hidayah tersebut, fa'alam, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, anna nafsa kal ma'ilah ila talabil ilmi hiya nafsul ammarati bisu. Ketahuilah, jika engkau dapati hatimu tidak suka dengan hidayah petunjuk dari Allah, dengan ilmu yang engkau dapat tidak mau untuk diamalkan, maka ketahuilah sesungguhnya hatimu yang berkeinginan pengen cari ilmu itu adalah bisikan dari hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Dalam diri kita itu ada nafsu, macam-macam nafsunya. Ada nafsul ammarah bisu, ada nafsul mutmainnah, ada nafsul hayawan. Tahu nafsul hayawan? Itu di dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu yang mengajarkan bagaimana membenarkan akhlak atau keadaan hati. Kalau dalam ilmu syariat itu mengajarkan bagaimana yang berkaitan dengan zahiriyah atau badan. Seperti contoh bagaimana ketika mensucikan najis, bagaimana berwudu dengan fardu-fardunya, bagaimana sholat yang sah secara syariat. Itu berkaitan dengan badan. Tetapi yang berkaitan dengan hati itu disebut ilmu tasawuf. Tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Tasawuf itu ajarannya yang mengamalkan atau orang yang menerapkan itu namanya sufi. Paham ya? Sufi itu siapa sih? Sufi itu man safa qalbuhu lillah. Orang yang membersihkan hatinya karena Allah. Orang sufi itu nggak punya rasa dendam, hasud, nggak ada. Nah, kok bisa dia seperti itu? Karena hatinya dilatih dengan ilmu tasawuf. Akhlak, bagaimana caranya hati jauh lebih baik. Sampai kalau kita lihat di setiap hari Jumat, khotib memberikan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Oh, dikasih tahu tuh. Bertakwalah kepada Allah, jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah. Bertakwa itu kayak apa sih? Kata Imam Hasan ibn Ali, putra dari Sayyidina Ali, saudara Sayyidina Imam Husain radhiyallahu taala anhum ajma'in, beliau mengatakan apa? Al-muttaqi huwa alladhi yaqulu likulli man ra'ahu hadza khairun minni. Orang yang bertakwa itu ciri-cirinya simpel. Dia akan senantiasa berkata kepada setiap orang yang dia jumpai, dia berkata apa? Dia lebih baik dari saya. Itu ciri-ciri orang yang bukan kayak kita. Gua mah paling hebat. Gua mah paling cantik. Biasa aja kali. Jadi orang yang hebat dan orang yang bertakwa, orang yang setiap kali ketemu orang lain, dia akan berkata, oh dia jauh lebih baik dari saya. Itu orang yang bertakwa, bukan kayaan gua daripada lu. Ya begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada hati ketika disuruh mengamalkan ilmu tidak mau, disuruh menerapkan daripada bidayah permulaan di dalam ibadah, dia tidak mau, ogah-ogahan, tetapi dia pengen cari ilmu terus, maka itu termasuk bisikan daripada hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Itu diantara nafsu yang ada dalam tubuh kita nih banyak. Tetapi nafsu yang baik, nafsu yang mampu kita ajak dan kita tundukkan untuk senantiasa patuh kepada Allah. Makanya dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli insyaallah. Allahumma ja'alna minhum ya rabb.
Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang seperti itu. Wa qad intahadat asiyatan li rabbiha muti'atan li syaitanil la'in yudlika bihablil ghurur. Jadi perasaan yang seperti itu sengaja muncul yang dibisikkan oleh hawa nafsu untuk membangkang atau bermaksiat kepada Tuhannya. Tuhannya nafsu siapa? Allah Subhanahu. Nah, sengaja memang nafsu itu kita diajak untuk membangkang kepada Tuhannya nafsu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Muti'atan li syaitan. Nafsu juga ada yang ngendaliin. Siapa yang ngendaliin? Saya? Oh, kalau ini sudah, pangkal ini sudah. Jadi yang suka goda-goda kita itu bukan setan sebenarnya. Kroco-kroconya masih. Kecil-kecil. Jin-jin kecil masih. Tingkatan lebih tinggi lagi itu baru setan. Di atas lagi baru iblis. Nah, kalau iblis nggak mungkin turun tangan ya. Nanti tingkatan para nabi itu baru iblis. Tingkatan para, seperti Allah abadikan bagaimana ceritanya Nabi Ayub alaihissalam. Allah uji dengan 4 ujian. Allah uji dengan 4. Tetapi ada di akhir zaman ini orang yang merasa ujiannya lebih banyak dari Nabi Ayub. Siapa? Ya kita. Ya Allah, dikit-dikit diuji lagi. Kapan sih berakhirnya hidup ini? Sekeras apa sih di depan sana kok ujiannya begitu berat? Bikin kata-kata di WhatsApp. Ya. Begitulah manusia, banyak mengeluh daripada bersyukur. Kalau pengen bahagia itu Bu, simple. Bagaimana caranya? Jangan pernah melirik kenikmatan orang lain. Kenapa? Karena setiap kita melirik kenikmatan orang lain, kita berusaha untuk memiliki kenikmatan tersebut. Sementara kita tidak, udah sadar nggak mampu. Ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan 4 perkara. Yang pertama, Nabi Ayub itu diuji dengan hartanya yang habis. Kalau kita masih punya harta, Bu. Nabi Ayub itu banyak ternaknya, ribuan dombanya, kemudian hektaran daripada ladang dan sawahnya, pertaniannya banyak. Allah uji. Iblis ngadu kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku kuasa atas Ayub agar aku hancurkan. Apakah dia termasuk hamba yang bersyukur atau hamba yang lalai kepadamu? Apa kata Allah? Wahai iblis, aku berikan kepadamu kuasa untuk menggoda Ayub. Turun iblis nih ke bumi. Diajak tuh bala tentaranya tuh. Nah, kalau udah tingkatannya para nabi itu iblis turun. Dibunuh semua. Dia ngutus jin-jin, setan-setan semua. Dibunuh semuanya, hancur. Dibisikkan pada saat Nabi Ayub sholat. Dibayangin nih. Dibisikkan pada saat Nabi Ayub sholat. Ayub, ternakmu semuanya mati, tidak ada yang tersisa. Sholat masih Nabi Ayub, tidak goyang sama sekali. Naik lagi iblis, ya Allah, Ayub tidak tergoda, berikan aku penguasaan yang lebih kuat, yang lebih luas lagi. Aku kuasakan, izinkan kepadamu iblis untuk menghancurkan Ayub. Dikuasakan lagi. Bukan cuma ternaknya Bu yang mati. Ujian yang kedua, anak-anaknya mati. Bayangin, anak ini buah hati. Sampai-sampai kalau kata orang tua, kalau kita ngelihat anak lagi sakit, pengen kita makan sendiri. Supaya apa? Penderitaan itu biar kita yang rasakan, bukan dia. Betul Bu? Emak-emak. Akhirnya mati semua anak-anaknya Nabi Ayub alaihissalam. Bayangin nih ujiannya. Dibisikkan lagi. Ayub, anaknya mati, gak ada yang tersisa. Gak mampu lagi iblis. Naik lagi, ya Allah, izinkan aku kuasa kepada Ayub, akan aku berikan dia ujian yang besar. Dengan izinmu ya Allah. Diberikan kuasa lagi. Dikasih satu penyakit yang semua orang jauh dengan Nabi Ayub alaihissalam. Bayangin nih. Sampai Nabi Ayub disimpan di satu tempat yang jauh dari manusia. Tetapi kata para ulama, ini cerita sebagian para ulama mengatakan tidak benar. Kenapa? Karena mustahil bagi seorang nabi punya penyakit yang dapat membuat dia itu terhinakan. Paham nggak?
Kayak dia diasingkan jauh dari orang, dijauhi orang, itu kan terhinakan bagi dia. Makanya dikatakan di dalam kitab Aqidatul Awam. Tahu Aqidatul Awam? Gak tahu. Aqidatul Awam itu kitab akidah buat kita yang awam ini. Abda'u bismillahi warahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadim. Belajar lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi di dalam kitab Aqidatul Awam itu dijelaskan wajaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Boleh para nabi itu punya penyakit, boleh, itu wajar-wajar saja karena dia juga manusia. Tetapi dengan penyakit yang sekiranya tidak membuat dia itu terhina. Seperti contoh Nabi Muhammad sakit, demam, sakit panas, itu tidak membuat derajat Nabi itu. Tapi kalau cerita seperti Nabi Ayub tadi, sebagian ulama bilang itu justru menurunkan derajat Nabi Ayub sampai dijauhkan oleh kaumnya sendiri. Tetapi ini dikutip oleh para ulama. Jadi ketika Nabi Ayub diberi musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan dijauhkan daripada semua orang-orang yang ada di sekitarnya, yang tersisa cuma satu, istrinya yang mampu menemani Nabi Ayub. Makanya Bu, mencari orang dalam hidup itu tidak mudah dengan seperti membolak-balikkan tangan. Jangan pernah mencari seseorang itu karena tampan dan cantiknya saja, tapi carilah orang itu yang mampu menemani kita pada saat suka atau duka. Begitu ya. Kembali lagi masalah percintaan ini. Akhirnya apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub bilang, ya Allah, jika engkau uji aku dengan semua ujian yang engkau berikan aku satu ya Allah permohonan. Apa wahai Ayub? Apa kata Nabi Ayub di dalam doanya? Jadikan ya Allah qalban syakiran wa lisanan dzakira. Engkau boleh uji aku ya Allah. Engkau boleh uji aku dengan semua ujian yang engkau berikan, timpakan kepadaku. Tapi jadikan lisanku yang senantiasa bersyukur kepadamu dan hatiku yang selalu ridho kepada ketentuan. Nabi Ayub tuh. Kalau kita kan enggak. Ini suami enggak kerja lagi. Coba kerja mas sana mas. Diuji lagi, ya Allah ujian apa lagi nih. Kalau kita terlalu banyak tapi tidak dengan Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, engkau boleh uji aku, tapi berikan kepadaku lisan yang senantiasa selalu bersyukur, mengingat engkau ya Allah. Hati yang selalu ridho. Apa? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti beliau. Nah, jadi kalau yang muji-muji beliau itu tingkatannya iblis sudah. Ada yang mengatakan iblis, setan, jin itu beda-beda. Kata orang, sebagian ulama mengatakan dia satu jenis. Ada yang mengatakan dia berbeda. Kalau iblis itu terbuat dari api. Makanya kita itu kalau merasa tidak nyaman, hawa masuk ke suatu tempat, baca fasta'id billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, atau baca a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah. Khawatir karena kanan kiri, depan belakang, atas bawah ada setannya. Makanya hati-hati. Setan itu ada dua Bu. Setan ada dari golongan jin, ada golongan manusia. Enggak percaya dari golongan manusia ada. Ada yang suka ngasut, ngajak kita supaya musuh nama orang, itu setan juga. Cuma bentuknya manusia. Coba Ibu lihat kalau udah puasa bulan Ramadan. Ya, makan, itu kepalanya nggak ada, kakinya doang tuh. Warung-warung kopi, tepi-tepi jalan, itu kepalanya nggak ada itu. Kakinya ada. Itu setan dari golongan manusia. Padahal dia mampu puasa, tidak ada halal. Itu setan dari golongan. Makanya di dalam Al-Quran kita diperintahkan berlindung dari min syarril jinnati wan nas, dan juga daripada keburukan jin dan ngeri Bu manusia ini. Lebih sakit mana sih Bu?
Ibu diberi harapan atau mendengarkan omongan tetangga? Oh, kalau beri harapan bisa cari harapan yang lain. Tapi kalau omongan tetangga, ya Allah, nggak kelar-kelar, Bu. Satu kebaikan kita akan terhapuskan. 10.000 kebaikan kita akan terhapuskan dengan satu kesalahan. Oh, bikin dah tuh kabar tuh kemana-mana tuh. Padahal orang Tangerang bisa sampai ke Cirebon. Itu jeleknya tuh omongan tetangga tuh. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ketika hati sudah dibimbing oleh bisikan hawa nafsu, yang mana nafsu tunduk kepada syaitan untuk bermaksiat kepada Allah, liyudrika bihablil ghurur. Tujuannya apa? Untuk menuntunmu dengan tali tipu daya. Sebagaimana wa yastadrijaka bimakidati ila khamratil halak, dan dengan tipuannya sendiri dapat menjatuhkanmu dalam jurang kebinasaan. Jadi kalau sudah kita tidak mau mengamalkan ilmu, tidak mau lagi berhadapan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bimbingan, tuntunan dari iblis, dibisikkan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu membisikkan kepada kita agar kita terjerumus dalam kebinasaan. Wa qasduhu ayyurawwija 'alaika syarra fi ma'ridil khair wa iyadu billahi min dzalik. Dan maksud syaitan itu apa? Membimbing orang yang cari ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Membisikkan orang yang cari ilmu tapi dia tidak mau mengerjakannya. Apa tujuan syaitan? Ayyurawwija 'alaika syarra fi ma'ridil khair, yaitu untuk menjadikan dirimu melakukan hal yang buruk tapi terlihat baik. Paham nggak maksudnya? Nggak paham? Jadi setan itu punya ambisi, keinginan agar manusia ini semuanya masuk ke dalam neraka. Sehingga bagaimana caranya? Nggak mungkin langsung, oh ini akan melakukan maksiat. Nggak mungkin. Bagaimana caranya? Dia melakukan amal kebaikan dan dia merasa lebih baik dari orang. Itu udah berhasil setan. Oh, saya lebih baik. Dia kan nggak sholat. Saya sholat. Oh, dia nggak pengajian. Saya pengajian. Saya lebih baik dari dia. Kata setan, bagus. Saya nggak langsung mutuskan kamu jangan ikut pengajian, nggak. Kamu merasa dirimu lebih baik dari orang lain, itu sudah keberhasilan setan. Jadi maksud dan tujuan setan itu menjatuhkan kita dan menjadikan kita melakukan hal yang tapi terlihat Contoh, kita ini ibadah, bagus apa nggak bagus? Tapi ketika kita melihat diri kita lebih baik dari orang lain, baik apa tidak baik? Tidak baik. Itu berarti tujuan saya melakukan amal yang bagus, tapi pada intinya itu adalah perkara yang buruk, karena ada niat dan maksud yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hatta yulhigaka bil akhsarina amala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan buruk kemudian dia terlihat baik di mata orang lain, maka dia akan terhimpun atau tergolong dengan orang yang memiliki perbuatan amal buruk atau amal perbuatan yang hina. Na'udzubillahi min. Maksudnya bagaimana Habib? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa mereka? Orang-orang yang jalannya sesat. Seperti apa? Orang-orang yang kehidupannya di alam dunia itu dia mengira telah melakukan amal kebaikan, tetapi pada intinya dia sama sekali tidak mengerjakan amal kebaikan. Oh, saya lebih baik, saya sudah melakukan amal ibadah, saya sudah melakukan amal yang saleh, padahal dia nggak punya amal apa-apa. Karena setiap amal kebaikan yang ada niat tidak baik di dalamnya akan hancur dan binasa atau tidak akan memiliki arti apa-apa. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitan fadlal ilmi wa darajatal ulama. Nah, ini juga di antara bisikan setan itu apa? Bagi kita nih yang suka cari ilmu, dibisikkan, oh orang yang punya ilmu itu derajatnya mulia. Orang yang suka duduk dengan orang alim itu orang-orang yang bagus. Itu bisikan setan. Makanya kita jangan sampai tertipu. Wa ma warada fihi minal akhbari wal athar. Banyak sekali
hadis, riwayat yang berkaitan tentang derajat, kemuliaan orang yang cari ilmu ataupun yang duduk dengan para ulama, atau bagi orang yang punya ilmu agama. Makanya ujian terbesar itu kita, Bu, yang cari ilmu. Orang yang cari ilmu itu ujiannya besar. Selain pahalanya besar, ujiannya juga. Sampai dikatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'an. Kata Rasulullah, siapa yang mencari ilmu keluar dari rumahnya, maka dia dalam jaminan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Makanya kalau udah nyari ilmu jangan khawatir. Takut inilah, takut itu, enggak ada. Allah yang jaga. Asalkan niat cari ilmunya karena apalagi mondokin anak. Jangan takut, Beb, mau ngasih makan apa besok, Beb? Memang Anda yang nyiptain dia. Anda cuma wasilah, perantara, yang bikin Allah. Tapi kan saya yang berkeringat, Beb. Bukan, Anda wasilah. Perantara yang ciptakan Allah. Allah yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang membentuk. Kita ini sama-sama dari tanah, tapi bentuknya berbeda. Beda-beda. Makanya terkadang hati seseorang itu tidak sah. Hatinya para nabi, hatinya kaum solihin, hatinya para aulia, hatinya para ulama, hatinya orang yang hasud beda. Bib, kenapa sih kok ada orang hasud di alam dunia ini? Berarti dia diciptakan dari tanah sengketa. Mudah hasud sama orang, naudzubillahi min dzalik. Semoga kita ini termasuk dari tanah-tanah surga saja. Amin ya rabbal alamin. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang yang mencari ilmu dibisikkan oleh iblis supaya nanti ilmunya merasa dia lebih baik dari orang lain. Punya ilmu sedikit merasa lebih soleh dari orang. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Iblis juga membuatmu lalai, membuatmu tertipu daripada sabda atau ucapan Nabi sallallahu alaihi. Apa bunyi hadisnya? Man isdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Naudzubillahi min dzalik. Barang siapa yang bertambah ilmu pengetahuannya tidak bertambah petunjuk, maka tidak akan bertambah kepadanya kecuali semakin jauh dari Allah. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillah. Makanya kita itu setiap kita dapat ilmu, kita berusaha tanamkan supaya kita bisa mengamalkan ilmu. Karena dikatakan al ilmu alaika hatta ta'mal bihi fa idza amilta bihi kana ilmu lak. Ilmu itu akan menjadi hujjah bagi kita, Bu. Akan menjadi pemberat kita nanti di hadapan Allah. Sampai kapan, Bib? Sampai kita mengamalkan. Kalau sudah kita amalkan, maka ilmu itu akan milik kita. Kalau kita tidak bisa ngamal ini, Bib, banyak sekali saya dapat ilmu manfaat dari ustazah, dari ustadz, dari kiai, dari tuan guru, dari habaib. Maka minimal dalam seumur sehidup sekali kita ngamalkan. Seumur sehidup sekali ngamalkan tuh. Misalnya ada amalan apa, amalkan walaupun sekali dalam seumur hidup. Sama. Dalam mencintai itu, mencintai saja seumur hidup sekali. Jadi begitu, amalkan. Sampai kita dianjurkan membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma'au la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa amalin la yurfa, dari amal yang tidak dikabulkan, tidak dinaikkan, tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak diijabah. Dianjurkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu, Bu, sebenarnya jadi kayak mubaligh, jadi ustazah itu enggak gampang, Bu. Tanggung jawabnya berat. Selain kita ngasih tahu orang, kita harus ngamalin. Karena kalau enggak habis kita. Habis remuk kita, remuk di dunia, remuk di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kenapa bisa demikian, Dit? Karena kita itu dinasehati melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamah alimun lam yadfa'hu Allahu bi'ilmih. Sesungguhnya adab manusia yang paling berat siksaannya di hari kiamat orang yang alim, yang mengetahui ilmu,
tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya atau tidak bermanfaat ilmunya bagi dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Habis remuk kita. Makanya dikatakan orang yang punya ilmu itu tidak mengamalkan ilmu, dia diadab 1000 kali lipat daripada orang yang nggak tahu sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nggak gampang, Bu. Nah, makanya zaman sekarang nih aneh. Jadi ustazah instan. Udah kayak Indomie aja. Jadi ustaz instan. Cuma lihat tutorial di YouTube cara ngomong di depan publik, jadi public speaking udah berani ngomentarin ulama. Ya, jadi zaman sekarang nih aneh lah pokoknya. Orang dulu itu mau jadi ulama, makanya ulama itu beda. Enggak sesuai dengan pemahaman kita. Cuma bisa memberikan materi kajian di mana-mana ulama, bukan. Ulama itu yang di dalam hatinya tertanam al-khasyah, punya rasa takut kepada Allah. Itu ulama itu. Makanya Allah sifatkan ulama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya dari hamba-hamba Allah, ulama. Jadi ulama ada, makanya kata Habib Rizik ada ulama, ada ulama-ulamaan. Kalau ulama ngajak ke surga, kalau ulama-ulamaan ngajak ke surga-surgaan. Itu kata beliau. Kalau ulama nggak bisa disogok, kalau ulama-ulamaan bisa disogok. Kalau ulama itu yang hak ya dibilang hak. Mau dia itu mau dibenci, bahkan seperti Imam Syafi'i, beliau tidak jarang dan banyak sekali beliau dituding sebagai ajaran sesat atau dibilang Syiah Rafidhah. Udah Syiah Rafidhah lagi. Tertolak. Syiah itu kelompok yang mengklaim dirinya itu mencintai Sayyidina Ali dan keluarganya dengan cinta yang berlebihan. Ini Imam Syafi'i dituduh begitu. Sampai Imam Syafi'i itu diseret. Tahu di rantai tangannya diseret. Dari Yaman ke Basrah, dari Yaman ke Irak. Dituduh sebagai Syiah. Tapi apakah Imam Syafi'i berhenti? Tidak. Begitu beliau. Banyak ulama-ulama zaman dahulu. Imam Abu Hanifah sampai terbunuh dan mati di dalam penjara. Imam Abu Hanifah. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, gara-gara berbeda pendapat dengan hakim seorang raja tentang masalah bab tolak, perceraian, dihukum. Al-Imam Syafi'i masuk penjara. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal masuk dalam penjara. Selama beberapa bulan, setiap pagi digantung, dicambuk, sampai hancur punggungnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena tidak setuju dengan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Itu Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi ulama yang lurus itu akan menahan atau akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia ketahui dan tidak bisa diganggu-gugat dengan apapun. Mau disogok, mau disempalin uang, mau digoda dengan apa enggak. Qulil haq walau kana murah. Katakan yang benar walaupun baik. Nah, cuma zaman sekarang ini banyak orang yang rela menyembunyikan kebenaran demi melindungi dirinya sendiri. Makanya kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama mufti agung Mesir, beliau mengatakan apa? Illam tastati' qaulal haq fala tusaffiq lil batil. Kalau engkau tidak bisa menyampaikan yang benar, setidaknya jangan bertepuk tangan melihat kemungkaran. Ya kalau kita melihat suatu kebatilan kemungkaran, ya minimal jangan dukung. Kita menolak dalam hati kita. Kita mau nentang, nggak punya kuasa. Kita mau ngelarang, kita siapa? Ya minimal hati kita yang menolak. Ini ada orang, oh saya setuju kalau dibuat ini. Saya setuju kalau ada kebijakan ini. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ulama itu nggak mudah. Predikat ataupun titel ulama itu nggak mudah. Bahkan Imam Syafi'i menghabiskan waktunya bertahun-tahun, hartanya habis demi untuk mencari ilmu agama. Ini zaman sekarang orang cari ilmu setahun 2 tahun pengen dijadi abuya. Mana ada abuya? Buaya yang ada. Kalau pengen jadi abuya itu orang harus, makanya kata di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan. Ta'limul Asy-Syaikh Az-Zarnuji.
Di situ dijelaskan. Kata Imam Syafi'i, "Akhi lan tanalul ilma illa bi sittatin." Ilmu itu enggak mungkin engkau raih kecuali dengan 6 syarat. Zakain wa hirsin, wastibarin wa bulghatin, wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Apa saja syaratnya? Yang pertama, zaka, harus cerdas. Mau jadi tokoh masa bodoh? Iya kan? Mau jadi public speaking nggak bisa bicara, gimana caranya? Harus zakain, harus cerdas. Imam Syafi'i itu saking cerdasnya, itu kalau ngafal, ini kayak kitab ini, nih, beliau tutup sebelah ini, beliau ngafal yang sebelahnya. Ditanya sama orang, kenapa harus ditutup satu di antara keduanya? Kalau dibuka dua-duanya, khawatir aku lebih hafal yang sebelahnya daripada yang aku hafalkan yang lainnya. Misalnya contoh, yang ini mau dihafal, yang ini tutup. Kalau ini nggak ditutup, khawatir beliau hafal ini duluan daripada yang ini. Imam Syafi'i itu. Kalau kita, pertemuan minggu kemarin aja lupa. Benar apa benar? Ngaku aja. Bahkan Imam Syafi'i itu, Bu, saking cerdasnya Imam Syafi'i, saking kuatnya daya tangkap hafal Imam Syafi'i, beliau itu menghafal Al-Quran wa huwa ibnu sab'i sinin, umur 7 tahun hafal Quran. Kalau kita kan enggak, umur 7 tahun. Ngapain? Main pasir. Ya, main balon kayak yang perempuan, main getah. Hah? Lompat tali getah itu, tahu? Iya. No debat itu. Anak-anak yang lahiran tahun 80 90 pasti tahu ngalamin kayak gitu. Hah? Main kejar-kejaran ya. Kalau laki-laki main kelereng, main kelayangan. Umur 7. Itu Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal. Bayangin tuh kecerdasan kayak apa itu. Dan beliau punya guru namanya Imam Malik, punya kitab Muwatta. Ini lebih tebal dari ini. Kitab beliau Muwatta. Li Imamil Malik, beliau hafal kitab Muwatta. Wa huwa ibnu asyari sinin, 10 tahun hafal Muwatta. Bayangin, kayak Al-Quran tuh, lebih tebal sedikit. Itu Muwatta hafal Imam Syafi'i. Bayangkan, umur 10 tahun. Dan beliau punya guru namanya Syekh Muslim bin Muhammad, kalau tidak salah. Beliau itu mengizinkan kepada Imam Syafi'i untuk memberikan fatwa hukum pada usia beliau 15 tahun. Anak 15 tahun udah jadi tokoh, rujukan. Bayangin, zaman sekarang umur 15 tahun main gadget. Ya, sholat mama aja udah sholat duluan. Naudzubillah ini dah. Bahkan Imam Syafi'i itu, Bu, saya cerita sedikit. Imam Syafi'i itu, beliau itu makamnya di Mesir. Beliau itu Imam Syafi'i itu kalau sudah apa bahasanya lagi ngaji kepada Imam Malik, Imam Syafi'i itu duduk paling belakang. Imam Malik itu menjelaskan 12 permasalahan dalam bidang hadis. Semua muridnya diam, jelaskan. Semua muridnya catat. Tapi Imam Syafi'i berbeda. Imam Syafi'i itu terlahir dari keluarga yatim dan miskin. Bahkan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya saja tidak mampu untuk membiayai sekolahnya Imam Syafi'i. Saking tidak mampunya beliau. Imam Syafi'i itu saking miskinnya, saking gak punya uang. Kalau yang lain nuntut ilmu bisa beli kertas, bisa beli tinta untuk menulis daripada ilmu yang diambil dari guru. Tetapi Al-Imam Syafi'i, beliau itu menulis dari tulang-tulang onta. Dari tulang-tulang dipahat oleh Imam Syafi'i, ditulis. Sampai semua kendi-kendi atau tong-tong yang ada di rumahnya itu penuh dengan isinya tulang daripada tulisan Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i ngaji di hadapan Imam Malik. Ini pertemuan pertama di antara guru dan murid. Duduk paling belakang. Karena ini di depannya murid-murid senior semuanya. Ngaji semua, tulis. Imam Malik melihat sekilas Imam Syafi'i. Berdecak kagum. Ini aneh anak ini. Kenapa bisa aneh? Imam Syafi'i menulis keterangan Imam Malik di telapak tangannya. Enggak pakai pena, enggak pakai tinta. Pakai jari telunjuk ditulis di
telapak tangannya. Yang lain nulisnya pakai pulpen, pakai tinta. Zaman dulu enggak ada pulpen, pakai tinta, pakai bulu iya. Kemudian pakai kertas. Itu zaman dulu. Imam Syafi'i enggak, pakai telunjuk ditulis di telapak tangan. Setelah pengajian selesai, belajar pun usai, dipanggil. Ta'al, ya waladi. Kemari wahai anakku. Namamu siapa? Namaku Muhammad. Kamu dari mana? Ditanya satu-satu, ayahnya, nasabnya siapa. Kemudian aku heran sama kamu. Tadi ketika aku memberikan pengajaran ataupun aku menjelaskan ilmu dalam bidang hadis, dua permasalahan dalam bidang hadis, aku dapati semua muridku mencatat dengan pena dan kertas. Tapi aku melihat engkau mencatat dengan telunjukmu dan juga telapak tanganmu. Bagaimana mungkin kamu bisa seperti itu? Mana bisa pelajaran akan melekat. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai guru, bolehkah aku mengulang 12 penjelasan hadismu dan aku akan membacakan tanpa sedikit pun kekurangan? Kata Imam Syafi'i. Dibacakan dengan detail. Apa kata Imam Malik? Besok kamu kesini lagi. Ketika sampai kebesokan harinya, kata Imam Malik, kalau kau ingin belajar kepadaku, aku beri kitabku Muwatta dalam bidang hadis. Jangan kembali lagi ke sini kecuali engkau telah hafal dan faham. Jangan kau kembali lagi kecuali engkau faham dengan isi kandungan kitab ini. Selang beberapa hari, enggak sampai mingguan, beberapa hari, kembali lagi Imam Syafi'i. Ada apa wahai Muhammad Asy-Syafi'i? Aku berikan kitab kepadamu, sudahkah engkau baca? Wahai guru, bukan hanya dibaca, kuletakkan di otakku. Muwatta. Itu Imam Syafi'i itu. Semoga kita dapat keberkahan dari ilmu beliau. Kalau kita kan enggak. Ibu-ibu, nanti ini diamalkan doa ini ya, supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Pulang minggu depan ketemu lagi. Ibu hafal enggak? Apa gitu ya? Coba depannya aja, depannya aja. Itu kalau kita. Nah, karena itu Bu, penting bagi kita harus berhati-hati. Makanya kita diajarkan oleh Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yasma. Baca doa itu. Habib, supaya ilmu kita bermanfaat, baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baca doa itu, Bu. Habib gimana dong, Bib? Gak tahu, Bib. Nanti searching di Google, cari screenshot, amalkan atau baca. Habib, yang doa yang lain, Bib, baca banyak, baca doanya. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Banyak doa-doa. Nah, jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bu, kajian singkat kita. Enggak usah banyak-banyak ngaji Bu, sedikit, yang penting paham dan diamal. Paham enggak? Hah? Insya Allah. Paham enggak paham diamalkan. Paham enggak paham yang penting ngaji. Insya Allah kalau kita rajin ngaji sambil minta kepada Allah, Allah akan berikan kita pemahaman. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang yang baik, Allah akan jadikan dia orang yang paham terhadap agama. Kita sudah bisa duduk di majelis ini atau di majelis manapun, berarti Allah punya rencana agar kita menjadi muslimah yang baik. Kalau sudah Allah takdirkan dan kita dibuat nikmat untuk datang di majelis ta'lim, berarti insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk memahami agama. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kajian singkat kita ini bisa memberikan manfaat untuk diri kita, khususnya bisa kita amalkan dan umumnya kepada siapa saja yang mendengarkan. Dan mudah-mudahan tidaklah kita bertambah ilmu, melainkan bertambah dekat kepada Allah Subhanahu. Amin Allahumma amin. Jadi inti dari pengajian ini tadi ada 3 poin. Poin yang pertama,
Kalau hati kita sudah merasa tidak enak, merasa tidak nyaman, merasa malas mengamalkan ilmu, maka kita harus paham dan tahu, waspada bahwa itu adalah bujukan rayuan daripada hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita kepada puncak kesengsara. Yang kedua, bahwasanya setiap orang yang mencari ilmu kemudian tidak diniatkan dengan niat yang baik, maka itu akan menjadikan dia melakukan amal keburukan tapi ingin terlihat baik. Paham maksudnya kan? Yang ketiga, jangan lupa minta perlindungan kepada Allah, karena tanpa pertolongan Allah kita bukan siapa-siapa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau habis sholat kita dianjurkan baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita doa mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal wallahu a'lam bissawab.